Setelah berita kematian Pele, legenda sepak bola dunia yang beriman Katolik, pada tanggal 29 Desember tahun 2022 pukul 15.27 waktu setempat, kembali lagi dunia khususnya umat Katolik berduka mendengar berita kematian Paus Emeritus Benediktus ke-16. Paus Emeritus Benediktus ke-16, meninggal pada Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022 pukul 9.34 pagi waktu setempat di kediamannya, Biara Mater Ecclesiae, Vatikan, yang ditempatinya sejak pengunduran dirinya sebagai Paus. Jenazah Paus Emeritus Benediktus ke-16 disemayamkan di Basilika Santo Petrus selama 3 hari, mulai Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023 hingga upacara pemakamannya, yang akan dilakukan pada tanggal 5 Januari tahun 2023 dengan dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Kedua tokoh dunia ini, Paus Emeritus Benediktus ke-16 dan Pele, pernah bertemu di Jerman pada suatu kesempatan, tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2005. Ada sebuah cerita menarik di balik pertemuan kedua tokoh ini. Pada waktu itu Paus sepertinya lupa dengan sosok Pele, meskipun Paus tahu siapa Pele itu, karena Pele adalah mantan pemain sepak bola yang sangat terkenal pada masanya, seorang legenda sepak bola dengan segudang prestasi, yang berhasil membawa Brasil menjadi juara dunia sebanyak 3 kali. Saat bertemu Pele, Paus sempat bertanya, "Apakah Anda orang Brasil?" Seorang ajudan kemudian berbisik ke Paus, "Dia Pele." Mendapat bisikan dari ajudan itu, Paus lantas memeluk Pele. Legenda Brasil itu kemudian mencium tangan Paus. Setelah itu Paus memberikan berkat kepada Pele. Sebelum bertemu dengan Paus Benediktus ke-16, Pele sudah pernah bertemu dengan 2 Paus sebelumnya, yaitu Paus Yohanes Paulus II, sekarang sudah diangkat menjadi orang kudus, yang terjadi di Vatikan, Roma pada tanggal 18 Maret tahun 1978, dan Paus Paulus ke-6 yang terjadi di Istana Apostolik Vatikan, Roma pada tanggal 8 Maret tahun 1966. Paus Benediktus ke-16 adalah nama kepausan dari Joseph Alois Ratzinger yang lahir pada tanggal 16 April tahun 1927, dan meninggal di usia 95 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Paus Benediktus ke-16 adalah Paus ke-265 Gereja Katolik Roma, yang memimpin selama 8 tahun, sejak tanggal 19 April tahun 2005 hingga mengundurkan diri dengan alasan kesehatan pada tanggal 28 Februari tahun 2013. Paus merupakan uskup Roma, pemimpin negara Vatikan dan Gereja Katolik Roma, termasuk Gereja Katolik Timur dalam komuni atau persekutuan dengan tahta suci. Joseph Alois Ratzinger dilantik secara resmi sebagai Paus dalam misa inaugurasi atau misa pelantikan Paus pada tanggal 24 April tahun 2005. Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang saat dilantik berusia 78 tahun, merupakan Paus tertua yang dilantik dalam 275 tahun terakhir sejak Paus Clemens ke-12, yang terpilih pada tahun 1730 pada umur 3 bulan lebih tua dari Ratzinger. Benediktus XVI merupakan Paus Jerman ke-8 dalam sejarah, sejak Paus berdarah Jerman pertama, yaitu Paus Gregorius kelima. Benediktus XVI adalah Paus ketiga dalam sejarah kepausan Katolik Roma yang mengundurkan diri setelah hampir 600 tahun, sejak Paus Gregorius ke-12 yang mengundurkan diri pada tahun 1415, karena alasan politis. Paus pertama yang mengundurkan diri adalah Paus Celestinus kelima pada tahun 1284, karena alasan kesehatan. Sebelum terpilih sebagai Paus dan memilih nama Benediktus XVI, pada November tahun 1981, Ratzinger yang masih kardinal, dilantik sebagai Ketua Dewan Kepausan untuk Doktrin Iman oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada 1993 dia dijadikan uskup kardinal Katedral Velletris Senyei, dan pada 2002 dia dilantik sebagai dekan, atau ketua kolegium Dewan Kardinal, menjadi uskup Ostia. Dia merupakan salah satu tokoh terpenting di Vatikan dan rekan dekat Yohanes Paulus II sebelum menjadi Paus. Dia juga memimpin pemakaman Yohanes Paulus II dan konklav tahun 2005 yang memilihnya. Pada sede vakante, atau kekosongan tahta gerejawi terakhir, dia adalah pejabat dengan posisi tertinggi dalam Gereja Katolik Roma. Benediktus XVI terpilih sebagai Paus pada bulan April tahun 2005 setelah pemakaman Paus Yohanes Paulus II. Pemilihannya dilakukan dalam sidang konklav kepausan 2005. Sidang ini dihadiri oleh 115 kardinal yang memiliki hak suara dalam pemilihan Paus yang baru.
Benediktus XVI dianggap sebagai seorang tradisionalis dengan perlindungannya yang ketat terhadap prinsip-prinsip kepausan. Dia adalah seorang pengkritik homoseksualitas, pernikahan kelamin sejenis, euthanasia, dan aborsi. Sebagai kardinal, ia menulis buku Truth and Tolerance yang mencela penggunaan toleransi sebagai alasan untuk menyimpangkan kebenaran. Benediktus XVI juga mengikuti Konsili Vatikan II dan secara konsisten terus-menerus mempertahankan hasil konsili tersebut termasuk Nostra Aetate, dokumen yang menekankan pada rasa saling menghormati dengan agama lain dan pernyataan hak kebebasan beragama. Selama konsili ia dianggap berpandangan liberal. Sebagai Ketua Dewan Kepausan untuk Doktrin Iman, Benediktus XVI menjelaskan posisi Gereja Katolik dengan agama lain dalam dokumen Dominus Iesus yang juga berbicara tentang dialog antar gereja. Berbagai ucapan belasungkawa dan pujian kemudian mengalir dari para pemimpin dunia, termasuk Presiden Jokowi. Ada juga ucapan belasungkawa yang disampaikan oleh Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Berikut ini ucapan belasungkawa mereka. Perdana Menteri Italia, dalam ucapan belasungkawanya, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memuji sosok Benediktus XVI sebagai raksasa iman dan nalar. Meloni juga menuturkan telah memberitahu Paus Fransiskus bahwa dirinya dan pemerintahannya turut merasakan rasa sakit dan kesedihan atas meninggalnya Benediktus XVI. Seorang penganut Kristen, seorang pastor, seorang teolog, seorang tokoh besar dalam sejarah, yang tidak akan pernah dilupakan sejarah, puji Meloni untuk almarhum Benediktus XVI. Kanselir Jerman, Olaf Scholz memuji almarhum Benediktus XVI sebagai pemimpin khusus gereja yang membantu membentuk gereja Katolik sedunia. Sebagai seorang paus dari Jerman, Benediktus XVI merupakan seorang pemimpin gereja yang istimewa bagi banyak orang, tidak hanya bagi negara ini. Sebut Scholz dalam pernyataan via Twitter, dunia telah kehilangan sosok formatif dalam gereja Katolik, seseorang dengan kepribadian argumentatif dan seorang teolog yang cerdas, puji Scholz untuk almarhum Benediktus XVI. Presiden Prancis, dalam pernyataan via akun Twitter resminya, Emmanuel Macron juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Benediktus XVI dan melontarkan pujian untuknya. Pikiran saya bersama umat Katolik di Prancis dan di dunia, yang berduka atas kepergian yang mulia Benediktus XVI, yang berjuang dengan jiwa dan kecerdasannya untuk sebuah dunia yang lebih penuh persaudaraan, ucap Macron dalam pernyataannya. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak juga mengucapkan belasungkawa dan menyatakan dirinya sedih atas meninggalnya Benediktus XVI. Sunak memuji sosok almarhum Benediktus XVI sebagai teolog yang hebat. Saya sedih mengetahui meninggalnya Paus Emeritus Benediktus ke-16, tulis Sunak dalam pernyataannya via Twitter. Beliau adalah seorang teolog yang hebat, yang kunjungannya ke Inggris pada tahun 2010 menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik maupun non-Katolik di seluruh negara kita ini, imbuhnya. Presiden Indonesia, dalam unggahannya di Twitter, Presiden Jokowi mengungkapkan duka citanya atas meninggalnya Benediktus XVI. Turut berduka cita atas meninggalnya Paus Emeritus Benediktus ke-16. Semoga ia beristirahat dalam damai, tulisnya. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya mantan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Benediktus ke-16. Dia mengenang Paus Benediktus ke-16 sebagai sosok rendah hati. Saya sampaikan duka mendalam atas wafatnya Paus Benediktus. Saya banyak mendengar keteladanan beliau sebagai sosok yang rendah hati, ujar Menak dalam keterangannya. Kerendahan hati itu katanya ditunjukkan dengan kesediaan Paus Benediktus meminta maaf. Selain itu, Paus Benediktus juga dikenal sebagai sosok yang mau menjembatani perbedaan dan cinta damai. Misalnya saat Paus Benediktus berkunjung ke Masjid Biru di Istanbul, Turki pada 2006. Saat itu sang Paus menunjukkan komitmennya menjembatani perbedaan, dengan bergabung bersama imam muslim dalam doa hening. Apa yang dilakukan itu cermin sosok yang mau menjembatani perbedaan dan cinta damai, ujar Menak. Majelis Ulama Indonesia, atau MUI. Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya, mantan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Benediktus ke-16. Dunia kehilangan tokoh yang ramah dan cinta damai. Beliau tidak letih-letihnya berjuang bagi menciptakan satu dunia yang aman, tenteram,
dan damai, ujarnya, dalam keterangan tertulis. Ia mengatakan bahwa Paus Benediktus ke-16 sering menghadiri pertemuan-pertemuan dan mengundang tokoh-tokoh agama untuk datang dan berdialog di Vatikan. Tujuannya, untuk menemukan cara tokoh agama dunia bisa terlibat dan berkontribusi positif dalam menciptakan perdamaian. Hal ini tentu sangat patut kita kenang dan apresiasi karena apa yang beliau lakukan adalah sesuatu yang sangat mulia, berarti dan bermakna bagi manusia dan kemanusiaan, ucapnya. Thank you for watching.